Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Ya. Semangat? Semangat. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru absen dulu. Kelas 8 Alfian Nur Rahman, Cantika, Citra Ayu, Rahma, Riri, Salsa Andesa, Sasha, Widianisi, Wike. Masuk semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Sebelumnya, minggu kemarin kan kita membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya ya. Ada yang masih ingat pengertian mukjizat? Nah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada nabi atau rasul ya. Nah, terus mukjizat juga kan dibagi menjadi dua. Apa saja? Mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah itu apa? Mukjizat apa? Yang bisa dilihat oleh panca indera manusia. Contohnya apa? Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Kita kan bisa menyaksikan. Contoh di antara. Terus mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah itu apa? Mukjizat yang hanya bisa dipahami oleh akal pikiran oleh orang-orang yang beriman. Contohnya apa? Kemarin contohnya perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu hanya dilewati satu malam saja. Satu malam juga tidak ya. Kalau kita tidak beriman, kita tidak akan percaya. Isra Mi'raj itu perjalanan ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit tujuh ya. Dan untuk sekarang yaitu akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan ya. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak yang baik, betul ya. Akhlak yang baik. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah, ya. Terus mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Menganalisis pengertian dalil, contoh dan dampak positif ya, dari sifat ikhtiar, tawakal, sabar, qanaah dan syukur. Terus juga ada
Mengkomunikasikan hasil analisis contoh penerapan perilaku dari sifat ikhtiar, tawakal, sabar, qanaah, dan syukur. Tujuan pembelajarannya ya, dengan membaca buku peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, di sini dengan mengamati tayangan slide PPT ini yang di depan ya, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh dari ikhtiar dan tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dengan membaca Al-Quran dan terjemahnya, siswa mampu menyebutkan dalil tentang perintah ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Nah, di sini yang terakhir tujuan pembelajaran yaitu dengan membaca buku akidah, siswa dapat menyebutkan dampak positif perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Konsep yang akan dibahas ya. Di sini ada 5 materi. Yang pertama ikhtiar, ada tawakal, ada qanaah, ada sabar, dan juga syukur. Nah, untuk pertemuan sekarang yaitu Bu Guru akan bahas tentang ikhtiar. Ikhtiar. Iya kan? Pengertian ikhtiar. Nah, ini yang tahu ikhtiar itu apa? Ikhtiar berasal dari kata bahasa Arab yaitu ikhtiar yang artinya memilih atau juga Pak ikhtiar. Usaha. Berusaha ikhtiar itu memilih atau berusaha. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu ikhtiar usaha yang dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi usaha yang sungguh-sungguh. Kita pengen pengen mendapatkan nilai yang bagus, otomatis kita harus ikhtiar, berusaha dengan apa? Dengan belajar. Dalil tentang ikhtiar. Nah, di sini disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. Kelihatan nggak di sana? Dibaca bisa? Nggak kelihatan? Kalau kecil ya. Nah, disebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu famtasilu fil ardi wabtagu min fadlillahi wadzurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu berkumpul. Jadi di sini dalil tentang ikhtiar. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha, walaupun yang namanya rezeki itu sudah Allah atur ya, sudah ada yang atur, tetapi kita kan tidak tahu ya. Tetap kita harus berusaha. Sini contoh ikhtiar. Yang terakhir di sini mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Jadi antaranya tadi ingin mempunyai nilai yang bagus, yang baik, kita harus kerja keras. Ya, untuk mencapai suatu harapan supaya kita ya contohnya ingin berprestasi, kita harus bekerja keras dengan belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin, ya. Nah, terus juga selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Jadi tidak malas, tidak menyerah, tidak mudah menyerah dan putus asa. Jadi ikhtiar itu ketika keinginan kita tidak tercapai, belum tercapai, terus berusaha terus. Jangan putus asa. Kalau putus asa nanti akan berdampak kepada malas. Kepiyung, malas. Kemarin juga saya belajar,
makanya nilainya kecil. Kalau kita mempunyai sikap ikhtiar, ya, kita tidak akan mudah menyerah, tidak akan putus asa. Karena Allah tidak menyukai orang yang putus asa. Terus disiplin dan penuh tanggung jawab. Jelas, orang yang bekerja keras akan disiplin waktu. Karena mereka apa? Berprinsip waktu adalah uang. Kalau kita kelewat, berarti hilang uang kita. Tuh, orang yang mempunyai sikap ikhtiar. Jadi disiplin waktu. Giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mereka tidak mengandalkan diberi, ya. Kenapa? Orang yang memberi lebih baik daripada yang diberi, yang meminta. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih cita-cita. Orang yang ingin cita-citanya tercapai, jelas akan berikhtiar. Bagaimana caranya supaya keinginan saya tercapai? Dampak positif dari ikhtiar itu, ya, diantaranya merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Jadi mereka yang berikhtiar itu akan senang. Nah, contohnya aja kita kalau tadi ya, karena kita anak sekolah, contohnya ya ingin mempunyai nilai yang bagus. Ketika kita mencapai nilai yang bagus, kita akan senang. Beda dengan nilainya bagus tapi hasil nyontek biasa-biasa saja. Mereka tidak puas, tidak senang karena dia tidak berusaha. Karena hasil nyontek, kalau nyontek enak. Beda dengan orang yang benar-benar berusaha. Mereka akan puas. Terus terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap mau bekerja kerasnya. Ya, kalau otomatis kan manusia itu senang melihat kita bekerja keras. Beda dengan melihat orang yang males-malesan, orang yang tidak mau bekerja, orang yang hanya mengandalkan pemberian dari orang lain saja. Menumbuhkan semangat berusaha dan bekerja keras. Terhindar dari sikap malas. Jelas ya, kalau kita mau berikhtiar, insya Allah hilang rasa malasnya. Nah, itu pengertian sekilas dari ikhtiar. Nah, dari sini ada pertanyaan? Lalu akan melanjutkan ke materi yang lainnya. Nah, tadi ikhtiar, sekarang tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal menurut bahasa artinya mewakilkan atau berserah diri, ya, atau bersandar. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut secara istilah, tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah adanya usaha yang sungguh-sungguh. Setelah berusaha, bagaimana caranya supaya nilai kita bagus? Nah, setelah itu pasrahkan hasilnya kepada Allah. Contoh, ya, contohnya tadi, ingin mempunyai nilai yang tinggi, ingin mendapatkan prestasi ya, tingkat 1 lah. Otomatis kan belajar, ikhtiar, belajar sungguh-sungguh. Nah, setelah belajar kita pasrah, kita serahkan kepada Allah. Supaya apa? Punya sifat tawakal, insya Allah terhindar dari sombong, terhindar dari malas. Contohnya, ketika keinginan kita tercapai, ya, yang namanya tawakal kan berusaha dulu ya, berusaha. Setelah itu kita pasrah, ya kan? Ketika keinginan kita tercapai,
kita tidak akan sombong karena kita beranggapan oh saya seperti ini, saya berhasil ini semata-mata karena Allah ya. Karena Allah mengizinkan, otomatis kita tidak akan sombong. Kalau keinginan kita belum tercapai, contoh udah rajin belajar, udah giat, udah rajin, ternyata nilainya turun, ya kita tidak akan putus asa juga. Mungkin Allah belum meridhoi. Ya. Jadi kalau kita mempunyai sifat tawakal, insya Allah terhindar dari sifat sombong dan malas atau putus asa. Pengertian sekilas tentang tawakal ya. Jadi tawakal itu berserah diri ya, menurut bahasa atau pasrah, sedangkan menurut istilah pasrah atau berserah diri kepada Allah setelah adanya usaha sungguh-sungguh. Contoh lagi, contoh tawakal. Nah, selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Tuh contoh dari tawakal. Selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Nah, contoh tadi, udah belajar rajin ya. Setelah belajar rajin kita pasrahkan usaha kita kepada Allah. Hasilnya kita pasrah. Selalu berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita alami. Jadi harus apa? Berprasangka baik itu apa? Husnudon. Kita wajib husnudon kepada Allah, ya. Jadi apa yang terjadi kepada kita itu kita terima. Mungkin ini yang terbaik buat kita, ya. Terus juga ada tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Apa kalau bahasa Sundanya mah gegelendeng ya, gegelendeng baik ya. Jadi tidak bisa tidak berkeluh kesah. Sebelum dan sesudah kita ujian diiringi dengan doa dan menyerahkan semua kepada Allah. Jadi berusaha tidak luput dari doa. Berusaha dan berdoa harus seimbang, harus balance ya. Setelah itu serahkan kepada Allah. Ketika kita berobat ke rumah sakit, kita berserah diri dan memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan. Kalau kita sakit harus berusaha sembuh. Apa berusahanya? Otomatis kan berobat ya. Kita sakit diam saja saya mah pasrah, itu bukan tawakal. Ya. Jadi sakit karena dia mempunyai katanya tawakal, dia tidak berusaha, tidak berobat. Kalau emang Allah menyembuhkan saya, mungkin nanti saya suatu saat akan sembuh, contoh ya. Kalau tidak, mungkin Allah emang saya harus sakit. Enggak, yang namanya tawakal itu harus ada usaha. Contohnya sakit kita harus berusaha, berobat. Setelah berobat, baru pasrahkan kepada Allah. Ya. Contoh lagi, kalau kita punya motor ya, yang rumahnya dekat jalan raya, motor baru mentang-mentang tawakal, udah malam, motornya diam saja disimpannya di joglok, taruh ya di depan rumah, katanya tawakal. Kalau emang motor saya masih milik saya, mungkin tidak ada yang maling. Kalau ada yang maling, mungkin bukan milik saya, bukan. Yang namanya tawakal itu harus ada usaha. Usahanya apa? Motornya dimasukkan ke rumah, bila perlu dikunci. Setelah dikunci, pintu rumah dikunci juga, itu. Baru setelah itu kita tawakal, pasrah. Nah, terus juga ada hikmah tawakal. Hikmah tawakal berarti hikmah itu apa? Manfaat. Manfaat dari tawakal yang pertama yaitu rezeki
godaan syaitan. Terus tidak akan kecewa jika usaha yang dilakukan gagal. Jadi orang yang mempunyai tawakal, ketika usahanya gagal, tidak tercapai, dia tidak akan kecewa. Tidak akan, kalau kecewa kan otomatis nanti akan putus asa kan? Nah, orang yang mempunyai tawakal itu ketika usahanya gagal, ya keinginannya tidak tercapai, tidak akan kecewa. Jadi karena tawakal, mungkin Allah belum meridhoi seperti itu. Dan jika memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapatkan ridho Allah. Jadi dia ketika keinginannya tercapai, usahanya berhasil, ya, dia tidak akan sombong. Biasanya kan kita, ya saya mau soalnya gini, akhirnya kan sombong. Jadi kalau orang tersebut tawakal, ketika keinginannya tercapai itu tidak akan sombong. Ya. Terus memperoleh keteguhan hati sehingga tidak mudah goyah. Nah, semata-mata kita ikhlas semata-mata karena Allah, kita tidak akan goyah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kalian kerjakan ya. Kerjakan di sini, kalian tulis nama kelompok, ditulis aja kelompok 1 ya. Di sini ada 5 kelompok, nanti ini aja 4 ya. Yang ini ke sana. Jadi 4 anak, 4 nanti yang belakang 5 ya. Nah, di sini ada guru dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan nanti ditulis nama kelompok. Kalau nama kelompok cukup kelompok 1, 2, 3 sampai 5 ya. Nah, nanti anggota kalian namanya ditulis di sini. Nanti di sini kalian kerjakan pertanyaan yang ada di ini ya, apa ini. Kalian sebutkan, dibacakan. Biar teman-teman tahu hasil kalian itu apa. Dan perhatikan di depan. Kami dari kelompok 5, 1 Tiara Diana, Eva Wasawati, Mutia Bella, Salsa Andesa, Reva Utina. Soalnya Sebutkan dampak positif berperilaku ikhtiar dan tawakal. 1. Dampak positif ikhtiar. A. Terhindar dari semangat. B. Menunjukkan semangat berusaha dan bertawakal. 2. Dampak positif tawakal. Rezekinya dicukupkan dan diberikan ketenangan hati. Tidak akan kecewa jika usaha yang dilakukan gagal. ya, cukup cerita. Jadi tolong belajar yang rajin supaya ada persiapan ketika belajar ya. Terus karena waktunya tidak cukup, waktunya ini dilanjutkan minggu depan ya. Yang titip ya guru, belajar yang rajin. Tolong belajar yang rajin. Kedua kalinya pelatih mental. Guru sengaja, kenapa kalian harus maju ke depan? Sengaja supaya mental kalian bagus. Ketika nanti ada aksioma atau pokda tentang pidato, itu kan pidato harus mentalnya yang benar-benar tidak pemalu ya. Malu kalau jelek kan nggak apa-apa, ini mah kan bagus ya. Minggu depan harus lebih baik lagi ya. Ada pertanyaan tentang ikhtiar dan tawakal? Kalau nggak ada, cukup sekian ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.